Ibrahim. Dan ujian itu semua untuk memuliakan Nabi Ibrahim. Dan semua ujian itu dilewati oleh Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, semua dilaksanakan dengan sempurna. Tidak ada yang goyah, tidak ada yang ragu, tidak ada yang mundur. Semua ujian diambil dan dilewati Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang mulia, setelah ini apa Allah katakan? Setelah ujian disempurnakan Nabi Ibrahim, Allah katakan inni ja'iluka linnasi imama, karena aku ingin menjadikan kamu pemimpin kepada manusia. Pemimpin kepada manusia. Dalam kisah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, ada 3 kerjasama yang dibangun. Kemuliaan Nabi Ibrahim bukan semata-mata karena hebatan beliau saja, karena ada istri yang siap ditinggalkan. Awal-awal ujian Nabi Ibrahim adalah disuruh meninggalkan anak dan istri di lembah yang tidak ada asbab kehidupan. Ujian pertama, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan Siti Hajar di lembah Bakkah, Bapak Ibu yang berhati mulia, maka kata Nabi, kata Siti Hajar, wahai suamiku, kami ditinggalkan di sini yang tidak ada asbab kehidupan, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada manusia, tidak ada apapun di sini. Maka Nabi Ibrahim karena perintah Allah, dia berjalan saja. Kali kedua, hai suamiku, kami tinggalkan di sini. Saya tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim adalah Khalil yang senantiasa mengedepankan perintah Allah. Bukan tak cinta kepada anak, Bapak Ibu. Apabila siapa bilang tak cinta, Nabi Ibrahim sudah sekian tahun tak punya anak. Menikah dengan Siti Sarah, wanita tercantik di zamannya, tapi beliau tidak punya keturunan. Beliau punya keturunan daripada Siti Hajar, hamba sahaya Siti Sarah yang dihadiahkan oleh raja kepada beliau, diserahkan kepada suaminya. Ternyata punya keturunan, lama punya keturunan. Sekian tahun, tiba-tiba punya keturunan anak, Allah perintahkan meninggalkan anaknya di tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Ini ujian. Allah tidak ingin menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak ingin menjadikan agama yang menyusahkan kepada kamu. Innama yutimma ni'matahu 'alaikum. Allah hanya ingin menyempurnakan nikmat itu kepada kamu. Pernah Bapak Ibu, Nabi SAW bersama sahabat melihat seorang ibu yang mencari-cari tawanan di tengah-tengah para tawanan. Maka ibu tadi menemukan seorang bayi dan memang anak beliau. Langsung Masya Allah ketika anak ditemukan, langsung digendong, dipeluk, dicium oleh ibu tadi. Senang, menangis air matanya karena anak tadi ternyata masih ditemukan. Maka kata Nabi kepada sahabat, coba lihat ibu itu. Gimana kira-kira tega nggak dia melemparkan anak ke api? Tidak ya Rasul, nggak mungkin ya Rasulullah. Tadi kita lihat gimana gelisahnya ibu tadi sebelum menemukan anaknya, dan gimana senangnya dia setelah menemukan. Nggak mungkin dia tega melemparkan anaknya ke dalam api. Kata Nabi, wahai kalian sahabatku, berarti ibu itu sayang kepada sayangnya Rasulullah. Wahai kalian, kata Nabi, ketahuilah Allah lebih sayang, jauh lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu kepada anak. Jadi Allah itu Bapak Ibu jauh lebih sayang kepada kita. Ibu kan sayang sama anak, sayang sekali. Dari kecil kita timang-timang, kita urus, kita bangun, kita berjuang. Kadang-kadang ibu minjam ke sana kemari. Alhamdulillah, kadang kita terlaksana hal-hal yang dilarang Allah demi anak. Kecintaan kepada anak, ya. Tetapi Allah jauh lebih sayang kepada hambanya daripada kita kepada anak kita. Ya, kita pahami Bapak Ibu, setiap perintah Allah dalam Quran itu adalah kebaikan kepada kita. Maka Siti Hajar katakan, kali kedua nggak dijawab, kali ketiga kata Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Meninggalkan kami ini perintah Allah ini. Maka kata Nabi Ibrahim, beliau tundukkan kepalanya, tidak menjawab, tidak melihat ke belakang. Ya, istri ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Kalau begitu, hai suamiku, pasti Allah tidak sia-siakan kamu.
Kalau ini perintah Allah, pasti tidak sia-siakan kami. Bapak Ibu yang berhati mulia, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sehingga boleh digelar Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah jadikan Ibrahim Khalil. Dan kita umat Rasulullah disuruh mengikuti millah Nabi Ibrahim. Keberhasilannya itu bukan berhasil hebat sendirian beliau, tidak. Di balik beliau ada seorang wanita yang lemah kelihatannya, tapi kekuatan di balik itu yang buat dia mulia. Apa kata Siti Hajar? Berangkat wahai suami. Itu kalimat adalah mengalahkan harta, mengalahkan semuanya. Berangkat, kalau ini perintah Allah, Allah akan jaga kami. Luar biasa. Ketika wanita bersifat kebaikan, bersifat positif, maka kebaikan akan datang. Tapi ketika wanita bersifat tidak baik, masalah akan datang. Sama istri Nabi juga, Nabi Nuh, istri Nabi juga, tapi yang sana negatif, ini positif. Allah ceritakan yang sana ada pengkhianat, dikatakan pengkhianat. Daraballahu lilladzina kafaru imra'atan wa imra'atan kanata tahta badaini salihaini fakhanatahuma. Kami ceritakan kepada orang kafir, dua orang wanita, yang pertama istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka ini punya suami yang soleh. Ibu, suami soleh tidak jamin anak menjadi soleh kalau istrinya nggak solehah. Bahkan suaminya Nabi sekalipun, kalau istrinya tidak solehah, anak naudzubillahi min dzalik. Apalagi nggak soleh. Artinya kekuatan mutlak yang Allah berikan dalam sejarah dipegang kendali 80% oleh ibu-ibu. Ini suaminya adalah Nabi, tapi istrinya tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terjadi, Kan'an ketika ditenggelamkan alam ini tidak ikut kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Bangkitlah kamu, naik bersama kami di kapal. Kamu jangan bergabung bersama orang-orang kafir. Bapak Ibu yang berhati mulia, kekuatan wanita itu. Kesan seorang wanita dalam keluarga. Ya. Apa yang terjadi? Apa jawabannya? Jawaban daripada Kan'an, Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Enggak perlu saya ikut bersama ayah. Aku kan bisa naik ke atas gunung. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang selamat wahai anakku. Ya, kalau gunung tenggelam saya ke atas pohon. Dikala mereka anaknya lagi merayu-rayu, anaknya pun tak mau, tiba-tiba datang ombak sebesar bukit, wahalal bainahumal mauju fakana minal mughraqin, maka Kan'an tenggelam dalam kekafiran. Kenapa? Ibunya tidak solehah. Sementara Siti Hajar dia solehah. Kalimat perkara beliau mengatakan izan la yudai'unallah. Ini kalimat adalah kekuatan yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak sia-siakan kami. Berangkat Nabi Ibrahim. Berapa lama Bapak Ibu? 12 tahun dakwahkan agama. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Mulailah dia bertawajuh, karena berbekalan yang disediakan sudah mulai habis. Sampai habis, tak ada air, tak ada makanan. Siti Hajar berlari ke sofa, berlari ke Marwah. Anak menangis masih merah, lari ke sofa, lari ke Marwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wanita kalau sudah berdoa, Allah akan datangkan rezeki tanpa duga-duga dari mana jalannya. Dan Nabi Ibrahim berangkat bukan begitu saja. Dari tempat yang jauh Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku telah tinggalkan anakku bersama istriku di tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Di tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Ya Allah, maksud saya tinggalkan mereka di sana, Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka ya, yang biasanya ibunya minta kepada suami, minta kepada Allah. Banyak orang setelah meninggal suaminya, rezekinya makin bertambah. Kenapa? Dulunya dia menggantungkan diri kepada suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, ternyata dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah lebih kuat daripada siapapun. Maka maksud hikmah yang kita ambil dari mulia, bagaimana dengan
kekuatan kita ini sandarkan kepada Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka sholat. Ada masalah kita mengadu kepada Allah. Apapun masalah kita sebelum menelpon siapa-siapa, adu dulu sama Allah. Karena ini perintah Allah. Wasta'inu bis-sabari was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan jadi sholat ini Bapak Ibu bukan sekedar rutinitas begitu saja. Ini kan kewajiban. Iya, di balik sholat kewajiban, sholat adalah cara kita minta kepada Allah. Bapak Ibu, kalau sholat kita saja yang kita lakukan hari ini belum mampu menyelesaikan masalah dunia yang kecil, bagaimana ingat kualitas sholat yang mau kita persembahkan kepada Allah menyelesaikan masalah yang begitu besar. Miftahus jannah as-shalah. Kuncinya surga adalah sholat. Sekarang kunci membuka yang kecil-kecil nggak bisa. Gimana kita membuka pintu surga? Takutnya ibu punya surga tapi nggak bisa masuk. Kuncinya nggak pas. Kuncinya tidak pas. Kenapa? Di mana nggak pas? Khusyuknya belum benar, wudhunya belum benar, bacaannya belum benar. Ya, maka disuruh kita belajar cara wudhu yang benar bagaimana, istinja yang benar bagaimana, sholat itu yang benar bagaimana. Dengan baiknya sholat kita Bapak Ibu yang mulia, Allah perbaiki kehidupan kita. Benar? Rezeki hubungannya dengan sholat. Rezeki hubungannya dengan sholat. Anak yang soleh adalah buah daripada ayah dan ibu yang soleh dan soleha. Hari kita menyalahkan anak. Tidak, ibu kita telah berjuang, kita telah hasilnya. Sekarang apa perjuangan kita untuk anak? Untuk anak kita. Ibu kita coba lihat ibu lagi. Mana mereka? Apakah mereka main handphone? Mana? Mereka jam 4 sudah bangun. Anakku tahu tentang utapian, jam 4 sudah siap, dia baca Quran tiap malam. Ibu dahulu baca Quran. Sekarang kita sudah apa yang kita buat untuk anak kita? Berapa saya baca Quran? Ibu kita dulu Senin Kamis nggak tinggal, Arafahnya dibuat ini semua. Maka hasilnya kita hari ini. Kita hari ini jadi ibu. Apa yang kita berikan kepada anak-anak? Jadi yang mulia ulama katakan anak yang soleh adalah buah daripada ayah dan ibu yang soleh dan soleha. Ibu ingat surah Kahfi, kisah Nabi Khidir ketika berjalan menemukan rumah yang mau roboh. Kata Nabi Khidir, kita apa tuh rumah ini? Kita topang. Ini rumah anak yatim. Di bawahnya ini ada kanzun, ada harta karun yang dari emas. Dan ini rumah kata Allah wa kana abuhuma shaliha. Bapaknya mereka ini adalah orang soleh. Kata ulama ini di generasi keberapa? Kesolehan bapaknya memelihara rumah dan harta anaknya itu yang buat. Kenapa dipelihara? Karena rumahnya bapaknya orang soleh. Kesolehan orang tua mempengaruhi kepada anak. Nabi Ibrahim berusaha menjadi orang yang soleh dan Nabi Siti Hajar menjadi wanita yang salehah, sabar demi agama, ditinggal siap demi agama, berjuang demi agama siap. Nabi Ibrahim kan tak cinta kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Hajar juga sabar dan siap. Apa hasilnya Bapak Ibu? Anaknya anak yang saleh. Anaknya saleh. Coba lihat kesolehannya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku diperintahkan menyembelih kamu. Bukan disuruh, oke, tahu silang baju 20 pagi. Enggak. Kadang-kadang anak kita pun tak mau hari ini. Nak tolong dulu sapu rumah kita. Tak mau dia. Sibuk dengan perkara yang sia-sia. Tapi Nabi Ibrahim bukan diminta waktu, diminta nyawa sekalipun. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar syatadiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku sayang, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Semoga engkau dapat aku menjadi anak yang sabar. Bapak Ibu yang berhati mulia, coba perbedaan antara Kan'an dengan Nabi Ismail. Yang sana mau diajak untuk diselamatkan, naik ke atas kapal biar tidak tenggelam. Yang ini mau dibinasakan dalam zahirnya. Tetapi karena tarbiyah ibu yang berbeda, hasilnya berbeda. Yang sana mau diajak selamat tidak mau, karena ibunya adalah berkhianat kepada Nabi. Dikata berkhianat kata ulama bukan tidak mengurus urusan suaminya, tapi tidak mengikuti risalah nabinya. Katakan berkhianat. Hasil daripada ibu yang nggak solehah, maka anaknya mau diselamatkan pun tidak
Tidak mau. Sedangkan Nabi Ismail ditarbiyah, dididik wanita yang salehah, sabar, ibu yang mulia, maka anaknya menjadi anak yang saleh, bahkan diminta nyawa sekalipun siap. Begitulah ibu. Begitulah ibu. Kesan ibu dalam rumah tangga kata ulama hampir 85% untuk melahirkan orang-orang baik. Semua nabi lahir daripada rahim seorang ibu. Bahkan ulama-ulama kita seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abdul Qadir Jailani, ini dua imam ulama besar yang mereka lahir dalam keadaan yatim, tetapi ibundanya yang mendidik mereka dengan agama, maka lahirlah mereka anak-anak yang saleh. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahanda, kalau memang ini perintah Allah, aku minta kepada engkau dalam menyembelih tolong ditajamkan pisaunya, agar sakitnya sembelihan tidak aku rasakan berlama-lama. Yang kedua, ayahanda, tolong telungkupkan wajahku. Maka dalam Quran watallahu lil jabin, ini jabin. Maka ditelungkupkan Nabi Ismail itu disembelih ke bawah kepalanya. Jangan berpapasan dengan aku. Aku takut nanti ayahanda, fitratul ubuwah, fitrah seorang ayah kepada anak, ketika engkau ingin menyembelih aku, mataku berpapasan dengan matamu. Cinta kepada anak telah jatuh kepada hatimu, membuat kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telungkupkan wajahku ayahanda sehingga kau bisa melaksanakan perintah dengan sempurna. Yang ketiga, kata beliau, singkapkan gamismu. Singkapkan gamismu sehingga darah tidak terpercik kepada kepakaianmu. Aku takut nanti bekas merah darah yang di jubahmu terlihat oleh ibundaku membuat tangisan berkelamaan kepadanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal anta ya walad. Wahai anakku, kamulah anak sebaik-baik yang mendukung orang tuanya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Bukan cuma siap, tapi mendukung. Ketika disembelih bismillah Allahu Akbar, tidak putus. Bismillah Allahu Akbar, putus. Nabi Ibrahim tutup mata, hatinya hancur, langit bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pas dibuka mata Nabi Ibrahim, qad kafainaka bidzibhin azim. Kata Allah, kami telah terima pengorbanan kamu wahai Ibrahim. Kami telah lihat hati kamu wahai Ibrahim. Kami telah ganti sembelihan kamu dengan kibas daripada surga. Allah hanya memuji saja. Allah yang enggak merusakkan kita, tidak. Maka Bapak Ibu yang mulia, kemuliaan Nabi Ibrahim inilah yang mau kita contoh. Mengorbankan nafsu kita, mengorbankan keinginan kita demi kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kerjasama. Yang pertama, kerjasama istri yang siap. Yang kedua, kerjasama bapak yang tegas dan siap. Yang ketiga adalah kerjasama anak yang memang terbentuk tarbiyah daripada ibunda yang soleh. Dan ini yang 3 wajib yang akan terbentuk di rumah, di masjid dan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang soleh di mana tarbiyah? Di rumah. Jangan berharap anak kita ditarbiyah di sekolah dengan banyak, tidak. Kita punya anak 5 saja tak bisa kita urus, bagaimana sekolah yang 51 kelas. Maka tarbiyah yang pertama adalah di rumah. Siapa gurunya? Kita ibundanya. Dari kecil kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya sampai ke liang. Buat Bapak Ibu rumah kita suasana madrasah. Al-um madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah madrasah pertama. Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam di zaman fitnah Fir'aun. Fir'aun ini kejam di zamannya, membunuh setiap anak lelaki. Anak lelaki yang lahir masih bayi dibunuh. Wanitanya dipermalukan, yang dewasa diperbudak. Ini fitnah. Apa perintah Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Musa dalam Quran? Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa bi Misra buyutan waj'alhu buyutakum qiblatan. Kami wahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mencari rumah di kota dan menjadikan rumah kalian tempat ibadah. Ibu, ini fitnah sudah banyak di zaman kita juga. Dari segala sisi ada fitnah, maka rumah kita jangan sampai sepi daripada suasana kiblah, suasana ibadah. Bacakan Al-Quran di rumah. Usahakan masuk rumah dengan ucapkan salam. Kemudian ibu bapak-bapaknya sholat sunatnya dibagi ke rumah kata Nabi.
ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan, kata Nabi, sebagian daripada salat kamu di rumah, jangan kamu jadikan rumah seperti kuburan. Fa in afdhala salatil mar'i fi baitih, sebaik-baik salat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Maka bapak-bapak ini pesan, Bang, kata Ustaz kemarin, salat sunnatnya dibagi ke rumah. Kalau fardunya tetap di masjid. Yang sunnah dibagi ke rumah, ba'diyahnya, salat tahajudnya. Maka ibu-ibu pun salat di rumah, tentukan waktu, tentukan tempat khusus untuk salat. Namanya mihrab. Sebagaimana Siti Maryam punya mihrab. Apa itu Ustaz mihrab? Tempat yang kita peruntukkan untuk salat. Yang memang tempat itu kita enggak guna untuk lain. Sebagaimana ibu punya kamar mandi khusus untuk mandi dan hajat kita kamar mandi. Ibu punya ruang keluarga, televisi khusus untuk ruang keluarga. Ada kamar untuk menyenangkan kita. Ada dapur untuk ruang makan. Sekarang mana ruang sholat yang menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah kita? Kita siapkan juga. Dan dari tempat itulah kita akan membentuk suasana agama di rumah. Baca Al-Quran di sana, sholat sunnahnya di sana, sholat fardunya pun di sana. 3 kerjasama hal yang mulia. Yang pertama daripada bapak, daripada anak, dan daripada ibu. Ini hal yang mulia, rahasia yang Allah berikan dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Berarti beliau hal yang mulia, dibalik hebatnya Nabi Ibrahim ada istri yang siap. Dan asbab tarbiyah seorang istri, ada anak yang siap. Seandainya Siti Hajar tidak mentarbiyah, tidak mendidik, tidak memberikan ajaran-ajaran agama kepada Nabi Ibrahim, apa jawaban dia? Natagi matulayahi, tumpak menik kami tinggal kon ngerau sikit menyembul musim mak. Enak kali. Dulu waktu kecil saya ditinggal di tempat yang dalam makanan, sekarang datang-datang mau menyembelih. Ayah apa ini sembelih dan kalau tidak ditarbi oleh seorang ibu yang baik. Tapi karena ibunya ajari, bapakmu itu adalah nabi, dakwahkan agama, memperjuangkan agama. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik Nabi Ismail dalam tarbiyah yang benar. Sehingga apa kata Nabi Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga engkau dapat menjadi anak yang sabar. Oleh yang mulia, kebaikan akan datang manakala kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan zakat dan sedikit ini walaupun ringkas, kita berniat bagaimana mencontoh-contoh kesiapan Siti Hajar dan melihat di balik perintah Allah pasti ada kebaikan. Cuma ujian saja, menguji kita, hati kita, benar tidak kita yakin kepada Allah, benar tidak kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah sudah mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin pun bisa jadi mungkin. Yang kedua, ketaatan kepada suami. Selama suami tidak memerintahkan yang haram, bagi ibu wajib sami'na wa ata'na. Jangan kita melawan selama yang tidak perkara yang mau, dan dibalik ketaatan kepada suami, insyaallah Allah datangkan anak-anak yang taat kepada kita. Kepada bapak, bagaimana kita yakin dibalik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kepada ibu-ibu, kepada kita semua. Bagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, Nabi Ismail adalah berawal manakala bapak dan ibunya soleh dan solehah, maka Allah berikan keturunan yang soleh. Manakala ibunya tidak solehah, wal'iyadzubillah, maka lahirlah anak-anak yang melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan, boleh kita silakan buka pertanyaan kepada ibu. Sekitar kurban boleh, masalah yang kita buka. Yang demikian tadi penjelasan dari Ustaz